Oke guys, balik lagi bersama gua Bang Emon di sini. Teman-teman apa kabarnya semua? Jadi hari ini nih gue lagi kedatangan seseorang wanita karir yang karir sudah melesat. Oh, pokoknya ya teman gue ini gue udah lama kenal. Nah, hari ini gue mau ngajak dia ngobrol-ngobrol santai. Namanya Anggi ya. Anggi siapa? Hai, Yudiarti. Anggi Yudiarti ya. Jadi dia adalah seorang businessman, businesswoman, wanita karir. Jadi teman-teman single or double? Triple. Triple. Oke guys, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru aja, santai about life, and kita sedikit kenal dulu sama Anggi ya, Anggi. Nah sekarang Anggi, gue mau nanya nih, ngomong-ngomong apa kabar lo? Kabar baik. Alah. Sehat walafiat. Apa? Kabar baik. Baik ya, baik ya. Terus gimana kerjaan sekarang? Ini kan pandemi udah mulai lewat nih sekarang nih. Gimana kerjaan udah mulai lancar-lancar lagi kan? Udah kembali normal sih aktivitas. Balik normal ya. Betul. Oke, balik normal ya. Nah, udah nggak seperti, tapi pas pandemi kemarin, gue mau tanya sedikit dulu. Waktu pandemi kemarin ngerasain efeknya nggak sih? Ada, pastinya semua ya. Bukan gua aja sih, semua juga pasti ada yang keluh kesah lah ke arah sana sih. Secara perekonomian, secara aktivitasnya juga kan kita nggak normal seperti biasa. Ya itu sih. Tapi pengen tahu juga nih. Lo bilang tadi kan aktivitas nggak seperti biasa, terus nggak seperti orang lain juga lah pada umumnya pada saat 2020 itu. Lo sendiri merasakan dampaknya nggak dalam sisi financial? Pasti ada. Oh ya? Ya, Pasti. betul. Merasa berarti lumayan berkurang ya, kan orang pada saat itu tuh, gue pun sendiri ngerasa gue malah stop kerjaan, nggak ada malah. Kalau lo sendiri itu yang lo lakuin saat itu tuh, kerjaan masih tetap berjalan atau biaya-biaya yang lo keluarin itu semua dari pekerjaan masih ada atau gimana? Kalau untuk pekerjaan sih kita masih berjalan. Kalau gua pribadi ya, tapi kan kita kan lihat karena kan ini dampak dari kemarin Covid ini kan ada beberapa usaha yang berdampaknya kita lebih signifikannya kan kita nggak tahu ya spesifiknya tuh seperti apa dampaknya. Tapi secara global sih pasti ada dampaknya gitu kan. Nah kalau di usaha gue sih ya alhamdulillah sih berjalan ya, cuma memang dari segi finance juga ya agak sedikit menghambat sih. Seperti itu. Berarti agak menghambat, berarti nggak kurang lah ya. Itu masih ada, masih bisa melanjutkan hidup dengan Masih biasa ya. bertahan sih. Masih bisa Yang penting bertahan sih. masih bisa Bertahan, survive lah ya, ya, masih oke. survive ya. Karena kan kita tahu sendiri kan pada saat itu orang banyak yang di PHK, mungkin gitu. Untuk bertahan aja mereka gimana, sulit banget gitu nyarinya betul, gitu. betul. Berarti alhamdulillah dong, kita mungkin gue pun juga masih bisa bertahan ya. Ya. Entah gimana caranya juga waktu itu masih bisa bertahan. Lu juga masih bisa bertahan, dan Betul. berarti kita masih termasuk orang yang beruntung lah ya. Masih Ya. income-nya masih seenggaknya nggak stop banget, bener gak sih? Betul. Nah, terus gue mau tahu Nggi, kan lu tuh termasuk cewek yang pengetahuan gue nih, seorang sosok wanita yang sangat pinter nyari duit, wanita karir yang gue lihat ya, dari selama kenal lu berapa tahun yang lalu ya, gue lupa ya kenal ya, udah 10 tahun, 10 tahun. nggak sampai 12 tahun sih, 10, hampir 10 kayaknya, saat itulah pokoknya. Nah, gue kenal lu tuh memang lu dari dulu ada seorang wanita yang hard worker. Lu sendiri, menurut lu sendiri, lu ngerasa diri lu hard worker nggak? Enggak sih, gue jalanin aja sih. Jalanin aja gitu. Jalanin aja sih. Yakin. Jalanin dan pastinya ya cari peluang yang terbaik ya, gue sih jalanin dengan peluang yang ada sih. Nah, sekarang gue mau tahu Nggi, ketika lo jalanin nih dengan peluang-peluang yang ada, kata lo barusan kan, untuk kerja lo itu lo jalanin dengan peluang-peluang yang ada kan, tujuan lo melakukan itu untuk apa? Pastinya buat Tujuan lo kerja, masa depan. masa depan yang seperti apa yang di bayangan lo tuh? Ya pastinya sih untuk satu kita mau ada perbaikan kan dalam kehidupan kita. Kita kan nih umur kan makin bertambah nih Mon. Gak mungkin kan dengan umur bertambah lu masih stuck di dalam level yang sama. Makanya itu kan
kita tuh berusaha untuk cari peluang dan memanfaatkan peluang itu yang lebih positif lagi gitu kan. Satu, lalu yang kedua ya lebih care dengan diri sendiri dengan cara ya kita jaga kesehatan apa gitu kan, memperbanyak bisa memberi saling dengan sesama gitu kan. Oke, saling memberi dengan sesama. Berarti tujuan kerja lo untuk mendapatkan apa sih berarti itu? Itu aja tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ada yang lebih detailnya apa? Money sih sebenarnya. Duit ya, intinya buat dapat duit untuk mencapai tujuan itu ya. Iya, nggak juga sih, tapi Tujuan tadi itu. prioritasnya sih gue sih lebih ke gimana nih ya, gue untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik lah dari yang sekarang. Oke. Kan begitu. Berarti tujuan lo kerja adalah untuk mendapatkan uang, pasti satu. Tapi uangnya itu buat apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya nih, sub tujuannya lagi gitu kan. Untuk perubahan hidup lebih baik gitu kan. Terus bisa menjadi berguna untuk orang lain gitu. Menurut lo berguna untuk orang lain tuh, membantu sesama tuh seperti apa sih? Bisa memberikan satu peluang mereka menjadi sesuatu hal yang bermanfaat aja sih buat mereka. Contohnya kan kayak gue nih, salah satu usaha gue nih kan di bidang outsource ya, ada salah satu SDM ya. Teman-teman kalau butuh outsourcing nih bisa ke dia. Jadi ya gue lebih mempermudah lah kepada mereka tuh untuk bisa bertahan hidup dengan cara gue memberikan satu peluang pekerjaan, tidak mempersulit gitu kan. Dan ya gue sih carinya ke sana sih gitu. Jadi lo cara kesempatan kepada mereka, peluang. Jadi cara lo membantu adalah dengan membuka peluang, memberikan lapangan kerja lah ya. Bener ya? Seperti itu ya. Makanya lo punya usaha ini ya. Betul. Lo bisa ngebantu mereka. Berarti dengan membantu mereka yang bekerja dengan outsource dari lo ini, ya kan ngebantu keluarga mereka, bener gak sih? Betul. Ya lebih ke sana sih gue. Bisa membantu betul ya. lah. Berarti Saling membantu, gue juga dibantu sih sama mereka. Kalau nggak ada mereka kan gue nggak jalan juga, Mon. berarti intinya dengan bantu orang itu bantu diri kita sendiri ya. Betul. Bener ya? Iya dong, dengan feedbacknya kita dapat income lah ibaratnya. Bener ya? Berarti analogi itu bener ya, berarti ya, dengan bantu orang lain itu sama bantu diri kita sendiri ya. Betul. Itu sama yang gue lakuin juga di TikTok gue. Oke. Nah sekarang, tapi lo tau nggak, lo berarti kan outsourcing kayak gini-gini kan, lo bisnis lah, lo bisnis woman lah jatuhnya. Lo bisnis mungkin nggak hanya itu ya, pasti ada lagi lah beberapa bisnis lain mungkin ya. Pasti lah, bukan mungkin, pasti. Karena gue tahu Anggi tuh pasti ada bisnis lain. Nah, menurut lo nih, apa yang kita lakuin ini sekarang kita kerja kan? Itu aktif income kan kita harus kerja. Coba saat pandemi kita kan dipaksa stop tuh, kita income lumayan agak itu kan agak terhambat income kita kan. Walaupun nggak full tapi lo mungkin masih tetap ada, mungkin dari tabungan juga bisa bertahan gitu kan. Nah bisnis, nah menurut lo kayak karyawan nih, salah satunya anggap karyawan lo, karyawan yang mereka outsourcing nih, mungkin nggak sih menurut lo ujung-ujungnya itu karyawan itu ujung-ujungnya nol? Maksudnya nih nolnya yang gimana? Ujung-ujungnya income-nya nol, mungkin nggak sih menurut lo karyawan itu? Bisa jadi sih. Apa? Gimana? Kalau dari pendapat lo kenapa bisa ujung-ujungnya nol? Ujung-ujungnya nol tuh mungkin karena kondisi yang ada sih ya. Kondisi seperti apa? Ya dengan pandemi kemarin, kita bicara pandemi ya gitu kan. Tapi sih memang kalau gua kan kebetulan outsource gua kan kita punya tanggung jawab ya. Dimana posisinya itu untuk guenya nih bertanggung jawab ke mereka sih, lebih ke guenya gitu. Kalau di mereka kan memang kita namanya kita outsource terbentuk dari sebuah PT ya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap mereka masalah seperti kayak gaji dan lain-lain lah ya gitu. Tapi pas saat pandemi gitu, sorry pengen tahu spill dikit, perusahaan lo itu tetap menggaji mereka kah atau? Iya dong. Itu kan tanggung jawab kita tetap. Berarti guys, kalau lu outsourcing lo harus sama dia, gue sekalian promoin nih karena berarti bertahan. Tapi berarti snacker gue. Tapi tadi lu bilang ujung-ujungnya kan, gue bilang ujung-ujungnya nol. Lo ada sisi lo setujunya ya? Ada agree-nya di situ, ada sempat agree-nya lo bilang ujungnya kan. Sisi mana lo bisa bilang ujung-ujungnya nol?
Karena bisa lu bilang iya tadi? ada berdampak, jujur ya, dengan pandemi kemarin tuh, COVID itu kan sesuatu hal yang di luar dari keinginan kita semua. Jadi itu pada saat terjadinya itu COVID, Gus pernah ada beberapa ya tempat yang dimana kita pengurangan personil di lapangan. PHK ya? Ya, seperti itu. Berarti ujung-ujungnya? Karena dari satu penyebaran COVID itu kan cepet banget. Cepat banget, ya pasti. Sehingga hampir 80% itu yang di lapangan atau karyawan gue tuh terkena COVID. Gitu kan. Nah, jadi otomatis gue lebih WFH kan, gitu sih. Oke, berarti Ya, itu pasti berarti ujung-ujungnya income-nya dia ketika PHK nol dong? Ya, Iya kan? betul. Income-nya nggak ada pemasukan lagi kan? Betul. Berarti karyawan kalau pendapat gue juga nih, berarti sama nih barusan kata lo. Karyawan tuh ujung-ujungnya kalau nggak mereka berhenti sendiri dengan pensiun Ya, atau kondisi apapun itu diberhentikan, ya nggak? betul. Cuman dua itu kan? Betul. Nggak berhenti diberhentikan, bener nggak sih? Nah terus untuk kayak profesional, kayak seperti gue nih, ujung-ujungnya menurut lo mungkin nggak nol juga? Bisa jadi sih. Gue juga bisa jadi kan. Iya makanya ini kayak bicara profesional. Nah karena gue sedikit cerita, menurut gue sangat bisa karena terjadi juga di saat pandemi itu. Gue profesional kan DJ kan, profesional ibaratnya gue tidak yang kerja everyday kayak gitu. Tapi saat itu kan gue memang ya, restoran tutup, kafe tutup, lounge tutup, bar tutup, nggak ada yang buka. Ya akhirnya gue jadi jualan masker. Perjuangan lo Tetep- demi bertahan. tetap bertahan hidup kan ya kan. Betul. Tapi gue nyadari akhirnya bener ya ujung-ujungnya nol, tapi seenggak-enggaknya itu kondisi yang menurut gue pandemi itu cuman kayak gue ngetes ya, berarti Allah ngasih ujian gimana lah lo bisa survive gitu, nyari gitu. Tapi bener kan itu kita masih bisa kerja lagi, orang karyawan di PHK pun masih bisa kerja lagi, nanti dia bisa cari kerja lagi selama dia masih mau dan mampu gitu loh. Nah kalau bisnis nih, sekarang lo sebagai businesswoman, menurut lo mungkin gak sih bisnis lo ujung-ujungnya nol? Bisa jadi. Semua Ap- kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Oh, berarti nggak ada yang nggak mungkin ya? Iya dong. Apa menurut lo dampak seperti apa yang bisa bikin bisnis kita nih, orang nggak hanya lo, maksudnya orang di luar sana bisa ujung-ujungnya tuh nol gitu loh? Itu apa? Ya, gue nggak tahu ya kalau di bisnis gue tuh juga. Anggap kita bicara di bisnis lo deh. Oke, Kemungkinannya di seperti apa yang bisa bikin ujung-ujungnya itu nol gitu loh? Apa? Kembali lagi ke finansial sih sebenarnya kan. Kalau gue nggak dibayar gue nol dong. Kok nggak dibayar nol ya? Betul, terus? Berarti Ya, itu aja? Itu aja sih kalau gue sih. Berarti ini bisnis kan berarti punya lo kan ya? Iya. Berarti memang kan perusahaan lo kan jatuhnya kan. Nah, bisnis sendiri nih, berarti buat bisnismen nih. Ya. Barusan gue bilang kenapa ujung-ujung bisa nol. Mungkin nggak nanti ketika lo kan udah punya anak nih, menurut lo anak lo itu akan bisa nerusin seperti lo atau enggak? Gue sih berharapnya sih bisa ya. Berharap ya, Berharapnya pasti. sih bisa. Harus bisa ya. Tapi, nah pertanyaan gue, banyak orang yang apakah itu sudah pasti bisa? Itu yang gue pengen tahu. Ya kalau berharap kan masih abu-abu kan. Itu belum ya. Gue belum. Nggak bisa belum, pasti. belum. Apakah anak passionnya juga ke situ? Betul. Itu yang pertanyaan gue. Betul. Nah, karena gue kan barusan ngobrol. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini, Gi? Salah satunya almarhumah bokap gue cewek dong. Almarhum bokap gue kan bisnis juga kan. IT consultant kan. Dan bikin program kayak gitu. Akhirnya gue dulu minta nerusin lah, kayak gue harus belajar IT-nya kayak gitu. Gue belajar semua IT, gue sempet jalanin berapa tahun, 7-8 tahun. Tapi at the moment tuh kayak ketika gue makin dewasa, gue kayak mencari jati diri sendiri tuh, gue maunya apa gitu loh. Itu yang gue karena gue mau kita sharing nih ya. Gue bilang kenapa gue bisa bilang itu bisnis itu ujung-ujungnya nol gitu loh. Kenapa? Akhirnya Karena ada penerus. Akhirnya bokap nggak ada penerus gitu loh. Bokap akhirnya dia ngambil pegawai itu kan juga mereka pengen loncat lagi kan. Cuman stucknya pengen pegawai itu saat itu cuman kerja aja sama bokap gua gitu loh. Guanya udah
melanglang ke Buana ngeband lah, syuting lah kan, banci tampil ya kan gitu loh. Akhirnya bokap sempat kesel gitu lah, dan akhirnya ketika bokap gue meninggal pun nggak ada yang nerusin. Gue padahal gue di 7-8 tahun gue sempat jalanin bareng dia gitu loh, gue belajar, tapi gue ngerasa aduh gue masih kayak mungkin karena masih umur 20-an kali ya, masih mencoba mencari orang bilang karena tetap gue nerusin, gue nggak menerusin dari berarti tetap gue harus tetap nyari klien lagi kan, nggak ya benar-benar tetap gue harus jalanin lah intinya gitu loh. Dan gue ngerasa itu bukan gue nggak kepengen ke situ gitu loh. Akhirnya bokap mau paksain juga, dia nggak bisa maksain. Nah itu yang makanya gue bilang ujung-ujungnya akhirnya ya bisnisnya hilang juga gitu loh, akhirnya nggak ada yang nerusin. Nah itu menurut lo mungkin gak sih kayak gitu terjadi sama bisnis lo? Mungkin nggak? Gue tahu kemungkinan itu ada nggak sih? Bisa sih, bisa jadi bisa. Ya? Karena anak kita nggak pernah tahu ya. Betul, makanya gue cuma berharap aja kan. Jadi hanya berharap ya. Dan mengarahkan sih. Mengarahkan tetap. Gue juga udah diarahin. Mengarahkan Gue juga diarahin. Ya kan? Memberikan sesuatu hal yang positif, energinya ke sana gitu kan. Tapi ya kembali lagi kan semua itu kan nggak bisa gue paksain juga nanti. Sebagai orang tua menurut lo, kita tuh sebagai orang mengarahkan, tapi apakah kita bagus gak sih kalau kita memaksain anak untuk ikut seperti kita? Enggak sih sebenarnya. Menurut lo enggak. Ya berarti lo sebagai orang tua nih, kalau gue kan belum. Gue sih lebih open minded sih, maksudnya ya kalau memang dia fashionnya beda gitu kan, tapi yang penting dengan apa yang dia ambil keputusan dia nanti mau jadi apa, dia harus bertanggung jawab sih. Kalau gue lebih menegaskan ke sana. Gitu. Nah sekarang jadi kan berarti ujung-ujungnya ada kemungkinan ya, ujung-ujungnya nol ya yang kita bangun. Jadi nggak ada penerus ya? Itu salah satu kode bisnis, karyawan ujung-ujungnya juga bisa kalau nggak. Berarti gue mesti nambah satu lagi, Mon. Nah oke. Iya bener juga sih, lo mesti nambah satu lagi. Lakinya yang mana? Itu. Nah tapi senggangannya itu kan baru kemungkinan ya, baru kemungkinan kayak PHK masih bisa kerja lagi, anak masih mungkin bisa nerusin, ya bener kan? Betul. Masih mungkin bisa terusin, walaupun ujung-ujungnya bisa jadi nol, tapi itu kemungkinan yang worst case-nya gitu kan. Kayak profesional gue masih bisa kerja, pandemi nih masih bisa kerja lagi, tetap kan setelah pandemi lewat aman gue gitu loh. Nah menurut gue kondisi apa yang bisa bikin seseorang tuh income-nya benar-benar stop? Ada nggak kondisi menurut lo income, ada nggak menurut lo kondisi yang bisa membuat income seseorang itu benar-benar stop? Ada. Apa tuh? Pada saat lo dikasih musibah, salah satunya ya sakit ya? Gitu kan, itu akan mempengaruhi banget. Apalagi selain sakit masih bisa kerja, kayak kalau sakit cuman flu doang masih bisa kerja, kayak flu juga sembuh, tipes juga bisa jalan lagi. Tapi kalau sakit apa nih maksud lo? Ya sakit semacam kayak sakit kritis kayak gitu kan, lo jangan kan untuk bekerja kan, lo untuk membawa diri lo aja kan agak sulit kan, gitu kan. Dan itu akan mempengaruhi juga secara finansial gitu. Ngaruh ya income-nya, berarti udah nggak bisa kerja, ujung-ujungnya income-nya stop ya? Iya dong. Itu jatuhnya itu benar-benar income kita dipaksa stop. Bukan kalau kayak PHK tadi, bisnismen profesional bisa kerja lagi lah, bisa cari lagi selama masih ada kesehatan. Tadi bener satu, apalagi selain sakit menurut lo yang bisa bikin seorang itu income stop? Ya itu sih kalau gue sih nggak ada ini lagi sih. Kayak gue kasih dikit, mungkin ada cacat kali ya. Meninggal udah pasti. Tua, SK, CMT sakit, cacat, kecelakaan, meninggal, tua, itu udah pasti lah 5 itu. Nah menurut lo kesehatan ya, menurut lo resiko kayak sakit itu orang mungkin gak sih ngindarin resiko sakit kayak gitu? Ada nggak sih orang yang kebal menurut lo? Oh nggak ada dong. Nggak ada ya? Nggak ada dong. Lo minimal sakit flu kan juga pasti dong. Nah sakit itu, nah menurut lo sakit tadi yang kayak tadi, sakit yang seperti tadi bilang kritis tadi itu, ada nggak sih orang yang kebal menurut lo? Oh nggak ada sih. Nggak ada ya? Dan lo tau nggak Gi? Gue spill sedikit ya. Lo tau World Health Organization nggak sih? Tahu WHO? World Health Organization tahu kan?
kesehatan dunia ya. Di WHO itu datanya itu penyakit tadi tuh yang lu sebut tadi itu berarti tidak menular ya, Tidak menular ya. tapi mematikan ya. Mematikan ya. Perempuan kan sekarang tuh lagi heboh banget kan yang namanya cancer, miom, tumor. Itu kan kalau perempuan Dengan gaya hidup ya, gaya hidupnya zaman sekarang. lifestyle-nya dia, pola Tapi- hidup, pola makannya dia kan. Tapi orang yang sehat, gaya hidupnya bagus, menurut lu bisa kena juga nggak sih? Atau mereka kebal? Bisa kok. Jadi nggak ada yang bisa tahu ya, tetap ya. Nah, lo tau nggak di sini gue mau spill juga nih. Penyakit itu nih dari kata WHO 74% kematian di dunia, seluruh dunia dimulai dari penyakit tidak menular itu. Berarti kan almost semuanya kali ya. Maksudnya almost banyakan 74% itu lebih dari setengah Yes. populasi dunia gitu orang meninggal karena diawali dengan penyakit-penyakit seperti itu. Penyakit kritis banyak lah ya. Kanker, jantung, stroke, diabetes, macem-macem lah gitu loh, ada ratusan. Nah, ini menurut lo 74% itu angka yang cukup tinggi ya berarti ya. Nah, Tinggi banget sih. tinggi bukan cukup tinggi, tinggi banget juga. Mudah-mudahan sih gue nggak termasuk di situ. Mudah-mudahan ya. kita masukin 26%. Iya. Benar, tapi Bener kan? menurut lo kita nggak pernah bisa tahu kan, kita pasti nggak termasuk, bener nggak sih, gambling berarti kita intinya kita jaga kesehatan aja gitu. Nah, yang kedua nih gue mau tahu, kita bisa tahu gak sih kapan hal-hal tersebut tuh terjadi sama kita Nggi? Nggak bisa tahu, bisa anytime Nanti kan, aja kapan aja sih. umur 60-an Ya, aja lah, gue nggak mau sekarang, nggak bisa ya. nggak bisa dong. Hebat sih kalau bisa milih. Nah, gue pengen tahu juga Nggi, kalau menurut lo nih, kita bisa pilih nggak sih sakitnya? Nggak bisa. Kenapa? Lo nggak bisa dong, karena Kayak bis pengen pilih ya, gue pengennya sakit flu aja lah. ya nggak bisa sih. Gue kalau pun milih kemarin juga nggak mau kena covid juga sih ya. Tapi ternyata kena juga sih. Lo sempet kena berapa kali? Gue kena sekali sih. Nah, sekali, sama gue juga sekali. Nah, berarti bentar. Nah, 71% kan tadi, 74% malah nggak, 71% lagi kan, berarti tadi udah nggak bisa milih ya, nggak Iya. bisa milih ya. Nah, yang terakhir nih, menurut lo aja nih, gue pengen tahu nih Gi, orang-orang yang terkena sakit-sakit kayak tadi itu, cancer, lung dan macam-macam itu mereka tuh butuh uang kecil atau uang besar sih? Pastinya kalau dibicarakan angka fantastis ya, pasti yang besar lah. Kenapa lu bisa bilang fantastis? Karena kan penyakit apalagi kritis ya, yang semacam cancer, tumor, stroke jantung itu kan biayanya ya kita tahu sendiri lah. Lo sendiri lu bilang besar. Emang gue pengen tahu deh. Lu sedikit ada pernah nggak sih di lingkungan lo ngelihat misalnya saudara, temen gitu yang pernah ngalamin itu, bisa cerita sedikit, ada nggak? Ada temen gue, ada beberapa ya, padahal dia pola makannya dijaga banget. Oh ya? Terus lifestyle-nya juga, pola Nggak hidupnya minum-minum kayak gitu ya? minum aqua kan. Oh iya maksud gue itu. Ya gitulah. ya tapi ternyata tetap Kena apa? Dia kena penyakit apa? kebetulan dia kena cancer. Umur berapa? Umur kisaran 42-an deh. Oke. Ya, dan ya harus dia berobat secara intensif kan gitu kan. Dan ya pertama biaya satu, kedua juga dia secara psikis kan mempengaruhi dia juga gitu Pikiran kan. Semua gitu kan. Jadi ya gue sih sebagai teman bisa support yang positif aja sih gitu kan, karena kita dalam kondisi begitu kita kan juga nggak bisa terlalu membantu lebih jauh. Biaya besar, kita sebagai teman juga berapa sih teman kita bisa bantu, benar nggak sih? Betul, Kita kan juga iya. pasti punya kebutuhan ya. Betul. Berarti- Iya benar berarti banget. Kita paling bisa support aja, paling misalnya kalau kita mau bantu ya semampu kita lah gitu loh Iya, ibaratnya. betul. Nah, berarti dia itu lifestyle-nya bagus ya menurut lo ya? Bagus pola hidupnya, terus olahraganya, wah pokoknya beda banget ya sama gue. Makanya gue juga agak takut sih. Makanya guys, berarti pola hidup yang sehat aja belum tentu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa sehat, ini udah lo di sekitar lo yang ngeliat buktinya ya, ibaratnya. Jadi nggak ngerasa sehat, risiko kita nggak pernah tahu kapan gitu loh. Nah, sekarang menurut lo ketika berarti lo udah ada ya teman-teman lo yang ngalamin kayak gitu ya? Ada. Nah, itu kan SKCMT itu udah pasti kemungkinan itu ada lah, intinya cukup besar lah, apalagi dengan risiko itu 26%, kita syukur-syukur kita masuk 26% lah ya, sampai tua kita sehat-sehat aja. Amin. Gitu seenggaknya. Terus
udah tahu nggak tahu kapan kita nggak kebal gitu pas pilihlah penyakitnya, uang besar kecil, lu bilang uang besar, temen lu itu mungkin kayak penyakit kayak gitu, itu lamanya dia di rumah sakit atau di rumah dia sendiri? Rumah sakit. Lama di rumah sakit ya, banyak pengobatan ya. Betul. Nah dia berarti dia tadinya itu dia pencari nafkah atau enggak? Kebetulan yang pencari nafkah itu kan suaminya. Berarti Jadi itu mungkin akan mempengaruhi secara segi keluarga finansial ya. keluarga gitu kan, karena hanya mengandalkan satu sisi kan. kayak dia butuh, berarti cancernya udah apa? Stadium awal sih, masih stadium. Tapi kemo dong? Iya, kemo. Sekali kemo mahal pasti itu. Iya sih. Setahu gue, soalnya temen gue kemarin cerita waktu bokapnya meninggal itu sekali kemo tuh dia bisa 50. Iya, lumayan. Betul. Dan kadang-kadang secara nggak langsung tadi lu bilang kan dari suaminya ya. Suaminya berarti kan kerja terus kan ya. Itu masih alhamdulillah suaminya masih bisa bekerja ya kan? Masih bekerja. Kalau yang terkena itu suaminya tuh apa yang terjadi gitu? Nah, itu dia kan. Runtuh semua sih. Runtuh semua, bener nggak sih? Iya. That's why kadang-kadang kita berpikir kayaknya menurut lu temen lu tuh pernah planning nggak dia bisa sakit gitu? Enggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah kepikiran ya, Nggak Bijis ya? pernah. Nah, menurut lo, nah tadi kan kita udah ngobrol tuh, lo cari duit untuk tujuan ini, tujuan itu. Nah, terus menurut lo lebih enaknya tuh kalau kayak begitu tuh, itu kepikiran kan? Dia pasti kepikiran kan? Pasti laki gue nyari duit mulu nih. Laki gue nyari duit mulu tapi duitnya habis untuk ini, belum mungkin buat anaknya. Sedangkan biaya lo ngerasain lah, lo juga seorang ibu. Biaya kuliah, sekolah anak pasti kan semakin naik gak sih biaya? Iya dong, setiap tahun lah. Naik setiap tahun ya. Kehidupan juga bukan hanya biaya sekolah kan, kehidupan semua kan juga pasti kebutuhan kan naik semua. Jadi income kita tahun ini, tahun sama tahun depan tuh, walaupun biaya naik, income kita naik, tapi belum tentu cukup juga ya. Belum cukup juga. Karena dengan ada inflasi kali ya. Betul. Ditambah dengan seperti kayak kemarin kan, kayak kita ada pandemi, itu kan di luar dari kehendak kita semua kan. Nah, itu juga mempengaruhi banget kan, salah satu kita. Dikit dia, lu jangan gue geser biar nggak terlalu. Salah satu apa namanya ini kita lah, cara kita bertahan hidup pada saat kondisi seperti itu. Nah, berarti kan itu pikiran buat dia ya. Betul. Pikiran dia pasti kan sebelumnya dia mungkin punya gaya hidup ya, punya gaya hidup untuk udah planningin untuk anak, untuk sekolah anak, kuliah anak, masa depan anak. Pasti lo sendiri pun gue tanya, pasti lo sudah dong ada planning ke depan buat anak. Ada dong, ada. Lo udah disiapin mungkin tabungan buat anak gitu, buat sekolah anak, naik masuk SMP, masuk SMA, kuliah, bener nggak sih? Betul. Udah planningin dari sekarang kan. Nah dia pun juga pasti mungkin seperti itu. Dia udah punya anak juga berapa? Udah, ada Masih 3. kecil-kecil. 3 lagi. Umur SMP, SMA Ya kisaran SMA. masih kecil lah ya, Kecil lah. belum ada yang kerja lah ya. Jadi pasti kan dia suaminya kerja, udah mempersiapkan lah ya budget ini itu. Akhirnya sekarang terdampak. Menurut lo terdampak gak sih dengan dia kena penyakit itu? Pastilah mempengaruhi. Finansialnya pasti pengaruhin ya ibaratnya. Berarti ujung-ujungnya bisa habis juga ya. Syukur-syukur suaminya sehat terus. Amin, Maunya ya kan? begitu. Harus, tapi istrinya juga nggak pernah tahu kalau dia akan kena sakit gitu loh. Betul. Amit-amit kalau laki sakit juga, semoga laki-laki kita doain laki juga sehat terus gitu loh. Jadi bisa tetap bantu dia. Karena kalau itu runtuh. Bener gak sih? Yes. Nah, tapi menurut lo lebih tenang nggak kalau dia itu ketika dia teman lo itu tadi tuh ketika dia sakit itu dia dibayarin. Oh iya dong. Semua juga maunya begitu. Iya bener gak sih? Ya kan? Dan udah dia dibayarin, nah kayak bayar gelas nih. Pasti kan lakinya nyari duit terus nih, ngisi ya kan? Yes. Ngisi. Nah, nabung kan buat biaya anak semua, tiba-tiba blok. Ada Hilang. bocor medikal nih, blok. Karena istrinya sakit. Yes. Keluar terus nih. Betul. Nah, tiap hari tapi kan nyari duit terus, tapi kan ada biaya, nggak hanya untuk bini sakit kan? Untuk ada lagi bocor-bocor lainnya kayak ya buat belanja, sekolah anak, cicilan, kartu kredit gitu macam-macam lah ya. Lu sendiri banyak kartu kredit kan? Nggak punya. Jangan ngutang mulu Gi. Terus berarti beli token dan macam-macam lah ya, beli mobil, cicilan. Nah secara nggak langsung untung nih masih ada kan, masih ada nih, ada lakinya bisa ngisiin, tapi kan tetap surut terus, jalan terus kan. Laki udah capek kerja, kalau amit-amit lakinya itu terkena,
Ini ketutup nggak? Dan habis. Ketutup ya? Itu ya. Ketutup ya, ini gelasnya ya. Ibaratnya tabungan. Nah, tabungan yang kisi tetap harus biaya-biaya ini tetap harus keluar nggak? Yes. Nggak bisa berhenti ya? Nggak bisa. Untuk biaya istrinya gimana? Sama. Nggak bisa berhenti ya? Nggak bisa berhenti. Menurut lo dari mana Nggi duit tinggi? Ya itulah jadi salah satu problem. Problem ya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya tabungannya dihabisin terus kan? Nah, tabungannya habis nih kayak kopi gua habis nih. Yes. Akhirnya biayanya dari mana untuk keluarnya? Nah itulah yang harus kita cari solusi kan. Jangan sampai dengan terjadinya seperti itu, solusinya harusnya seperti apa? Nah, makanya ibaratnya udah tadi anggap lebih lu bilang lebih tenang kalau dibayarin kan. Udah dibayarin anggap nih berarti udah dibayarin satu. Yes. Kayak tadi orang biaya makan obat di rumah sakit nih kayak orang gara-gara nyamuk ngabisin 27 juta. Lo sendiri sebagai wanita karir yang duitnya banyak, Enggak. pilih dibayarin atau bayar sendiri? Ya dibayarin dong. Tetep ya cewek maunya dibayarin ya. Iyalah, biar bertahan uang gue yang ada. Karena berarti lo tetap nggak mau uang lo itu terganggu untuk sesuatu yang sebenarnya Ya, itu di luar kendali kita, bener nggak sih? Benar. Karena sakit itu menurut lo pasti nggak? pasti dong. Pasti ya, berarti orang akan ngalamin gitu loh. Takarannya aja. Takarannya seberapa syukur-syukur biasa-biasa doang sakit, tapi kita nggak bisa ya pastiin kalau kita bahkan segitu-segitu aja gitu loh. Hanya kita bisa berdoa dengan jaga agak lifestyle kan. Udah satu lubang ketutup, ya kan? Medicalnya udah aman nih. Tapi lakinya nih, kalau lakinya istrinya punya itu berarti kan laki nabung aman dong. Aman, betul. Aman. Kalau posisinya di lakinya yang kayak tadi kayak istrinya nih, medicalnya dia punya medical aman dong. Yes. Berarti kan? Betul. Tetap kalau ini anggap kita bicara lakinya nih. Oke. Tapi biaya-biaya lain itu aman nggak menurut lo? Lobang-lobang yang lain tuh kayak untuk cicilan, kartu kredit, terus untuk sekolah Kalau yang anak, bayarin kuliah sih anak. aman ya. Kalau Karena stabil. bayarin di medicalnya doang. Ya, Tapi ini orangnya kan lakinya sakit. sakitnya Ya, udah enggak itu dong. nggak bisa Karena nyari kan duit lagi. kita kan nggak beraktivitas ya. Lo mau dapet aktif income dari Akhirnya mana? aktif income ya. Nah. Ya akhirnya mantap dong makan tabungan. Iya, pasti. Menurut lo seberapa lama kuatnya tabungan itu? Dengan ada medical Lama-lama sih bakal habis sih. habis-habis juga ya. Nah, intinya ketika habis itu gaya hidup keluarga menurut lo harus nyesuaiin nggak sih? Iya dong, betul. Biaya hidup sekarang harus mulai menyesuaikan, yang nggak bisa maksain kayak waktu Seperti masih awal. aktif gitu loh. Nah, betul. Berarti biaya-biaya ini tetap keluar kan. Nah, satu lubang udah ketutup nih medical. Nah, biaya-biaya yang lain ini kalau saat income kita dipaksa stop ya, kita punya tabungan teh. Gimana genset income yang masuk ke rekening kita. Jadi tabungan kita yang kita udah siapin untuk sekolah anak, untuk masa depan anak, Meng-cover semua. itu nggak keganggu. Yes, meng-cover Yang kita semua. udah kerja, berarti suaminya udah mati-matian kerja untuk masa depan anaknya, itu nggak perlu keganggu. Ada genset income yang masuk blok, jadi diprotek nih, diamanin tabungannya. Ada genset income masuk 500 juta, 1M, 2M, whatever itu bisa. Itu menurut lo itu dia lebih tenang nggak hidupnya? Tenang banget. Nggak perlu pusing. Itu sih yang kita mau sih semuanya sih. Solusi ya, ibaratnya solusi, ibaratnya menurut lo juga tuh solusi ya. Berarti lo nabung, berarti lo udah prepare buat anak, Yes. itu nggak perlu hilang dalam karena sesuatu yang Betul. kita nggak bisa. Itu sih salah satu solusi kita bertahan ya dalam kondisi kalau memang kita dikasih kondisi kayak gitu kan. Menurut gue seperti itu sih. Oke. Berarti udah dibayarin sama terima duit ya. Iya. Terima duit ya, receive money menurut lo. Jadi tangan kiri kita, berarti suaminya tuh tangan kiri udah dibayarin di rumah sakit mau berapapun pengobatan, mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di Kuala Lumpur, mau di dimanapun udah dibayarin. Dia nggak perlu keluar duit sendiri. Tabungan aman. Satu buat berobat. Untuk biaya-biaya lain-lainnya. Berarti kita datang ke pendidikan anak ke rumah sakit udah siapin kan, dia udah punya tabungan nih. Ketika udah punya tabungan, tapi toto gue datang lagi ke suaminya, bro. Anggap dia terkenanya mungkin cancer juga kayak begitu atau apa itu orang gitu ya. Datang, bro. Nih rekening lu dicair tuh 1M udah gue urusin, udah masuk 1M. Tuh orang pikirannya tenang nggak langsung? Tenang dong. Karena ujung-ujungnya yang dipikirin apa?
Uang. Duit ya, ujung-ujungnya duit ya. Iya, dengan dia kondisi sakit, dia nggak ada uang, tabungan makin habis untuk ya. biaya pengobatan, kan gua rasa malah memperburuk keadaan kesehatannya dia ya. Bener ya, karena Nggak fokus dengan penyembuhan dia kan. kayak COVID aja. Itu sebenarnya orang kan banyak itu kan karena isolasi kan, dia pikiran sendiri, belum lagi nggak ketemu orang gitu lah, dan juga orang makin drop, aduh duitnya dari mana nih. Betul banget. Kalau yang punya duit, kalau ada duit, kalau kayak mau 50 juta sekali, Ya, kalaupun mampus nggak lo ibaratnya? yang punya duit juga kan pusing juga kan. Banyak yang habis, banyak Iya kenyataannya banyak yang habis juga, habis-habisan gitu loh. Betul. Ada lah gue cerita dari teman juga yang mereka habis-habisan gitu loh, habis-habisan. Ya, nah terima duit menurut lo tangan kiri terima duit dibayarin di rumah sakit, tangan kanan terima duit, udah blek. Tangan kanan Punya tangan kiri tangan kanan aman nggak hidup? aman dong. Jadi tabungannya selama ini suaminya cari kumpulin untuk anaknya udah nggak perlu keganggu gugat ibaratnya, malah bahkan bisa lebih dengan masuk 1M ibaratnya kayak gitu ya. Oke, itu salah satu investasi sih ke depannya kan. Iya, buat anak. Nah, lo sendiri nih Gi, sebagai orang tua dari seorang anak nih ya, berarti sebagai seorang ibu, lo lebih milih bisa jagain anak lo, biayain anak lo seumur hidup lo, atau seumur hidup anak lo? Seumur hidup anak gue lah. Iya, berarti lu pengen lebih pilih itu ya, berarti ya pengen gimana orang tua tetap bisa jagain walaupun gue udah nggak ada, gue bisa tetap jagain dia gitu loh. Iya dong. Mungkin dengan financial atau apapun gitu loh. Tetap ya, lebih tenang hidup ya, kerja tangan kiri tangan kanan. Betul. Suaminya ini berarti yang tadi ketika dia udah masuk itu, amit-amit dia tuh orang meninggal, dia pasti juga nggak udah ada yang ditinggal, nggak pusing gitu loh. Nah, itu lo nyadar nggak sih itu menurut gue tuh itu adalah blind spot yang kadang orang nggak kepikiran sampai ke situ gitu loh. Yang orang banyak ada beberapa orang, mungkin sebagian lah orang yang nggak mikir resiko, udahlah kun fayakun aja gitu loh, terjadilah gitu. Which is kalau menurut lo kun fayakun dalam kondisi kayak gitu, sedangkan kita sebagai manusia disiapin akal pikiran yang untuk kita prepare hidup kita secara baik. Pendapat lo gimana? Apakah kita sebagai manusia harus kun fayakun aja atau gimana menurut lo? Kalau gue ya. Selama kita mampu ya. Kalau gue pribadi sih mungkin agak beda sih. Gimana? Kalau gue sih berpikirnya ya gue harus prepare banget ke depan gitu loh. Nggak yang kalau lu kun fayakun terus lu nggak berusaha kan ya kasihan anak lu juga kan nanti. Sedangkan Allah ngasih kita akal pikiran manusia lebih dari binatang, itu untuk bisa berpikir, untuk plan our life wisely, benar nggak sih? Betul. Ya lu kan kerja keras itu kan buat apa sih kalau bukan buat anak kan? Iya, buat keluarga gitu loh. Ya kan kalau lu buat ngidupin diri lu sendiri kan menurut gue sih ya bisa-bisa aja sih dengan yang ada jalan aja udah alhamdulillah banget kan. Tapi kan lu harus berpikir anak lu nanti mau bagaimana kan? Lu nggak ada, anak lu akan seperti apa kan gitu. Itu yang harus kita pikirin sih. Kalau gue begitu. Kalau berserah aja tuh. Ya kalau berserah aja lu di rumah aja udah. Bener sih Gi, kalau berserah aja sih di rumah aja terus sih gitu ya, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi kayak Nyonya, ya kan? tapi misalnya kalau mau kun fayakun, kita lapar makan kan, butuh makan kan, kenapa nggak berserah aja? Nggak bisa kan? Iya. Kita kerja nggak ada duit, ya udahlah berserah aja sama Allah lah. Kalau gue prinsipnya kun fayakun pada saat setelah lo berusaha gitu. Allah kan. tetap berarti lo usaha dulu lihat Allah yang lakuin. Baru lo ikhlasin apapun yang Allah kasih sama Ya, lo. kalau berarti kalau gue sempat dengarnya kayak gini berarti. Biar kita yang berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Sehingga kita udah berusaha untuk ini tujuannya. Dan ikhlas menerima gitu. apapun itu kan. Jadi nggak ada berarti kalau lo orangnya planning ya. Berarti nggak Bismillah aja lah. Nggak Bismillah aja lah. Pokoknya pasrah aja gitu loh. Nggak bisa ya. Selama gue masih bisa berdiri, masih sehat. Iya dong, Ibaratnya. Nah ibaratnya kalau kayak gitu tadi udah tenang dong, ya kan? Udah tenang, tangan kiri aman, tangan kanan aman, di rumah sakit aman, mau berobat aman, tangan kanan berarti kan ya gue ninggalin sesuatu buat anak istri gue gitu loh, berarti kalau sebagai posisi suami gitu loh. Kalau sebagai ibu pun mungkin berarti gue bisa ninggalin sesuatu buat anak gue gitu loh. Nah pertanyaan gue sekarang,
Oke, gue udah selesai nih. Menurut lo tuh suatu yang apa kita ngobrol ini nih, apa yang kita obrolin ini barusan tuh bagus atau penting sih menurut lo? Penting lah, Obrolan kita ini, penting lah. kenapa lu bisa bilang penting? Gue pengen tahu. Malah itu buat gue ya pribadi itu jadi salah satu prioritas kita loh. Oke. Karena itu menjaga dalam hal-hal yang di luar Di luar kendali dari kita ya. kendala dan kendali kita ya, kayak seperti itu. Nggak perlu pusing lagi kalaupun itu terjadi sama diri kita ya. Betul, betul. Berarti gue kerja capek-capek, gue jalan-jalan, nggak perlu pusing lagi. Dan Gitu. itu salah satu planning yang lo harus pikirin ke depannya. Oke, planning yang lo harus pikirin ke depannya. Nah, gue pengen tahu nih, Gi. Dengan lo kan bekerja keras, lo termasuk hard working woman yang gue tahu nih. Juga sih. Udah sih, gue meninggikan gitu loh, biar makin positif, makin banyak duitnya gitu loh. Amin. Jadi, nah kan berarti kan lo cari untuk biaya kerja, apa biaya sekolah anak lo, terus lifestyle lo mungkin lo orang yang suka jalan-jalan nggak kayak gitu? Ya enggak juga sih. Sama anak atau gimana Ya, kayak gitu? sometimes. Suka ajak anak holiday nggak? Sesekali lah. Jangan kerja mulu Gi, sampai tua mau kerja sampai tua lo. Nah, berarti oke, dengan lifestyle, anggap kita dengan lifestyle lo zaman sekarang, lo sekarang nih, lo dan anak lo lah, Yes. lifestyle-nya nih ya. Berarti butuh anak, sekolah, beli baju dan lain-lain lah ya. Kalau amit-amit kejadian itu terjadi sama diri kita ya, kita berapa sih nilai menurut lo yang pantas nih untuk menjaga keluarga lo supaya level kehidupannya itu nggak harus turun ke bawah, harus nggak menyesuaikan dengan keadaan gitu loh. Oke. Gue pengen tahu gambar kisaran aja, kisaran gak usah yang pastinya, maksudnya kisaran untuk kan lu bilang tadi bisa menjaga anak lo seumur hidup anak lo ya. Anggap paling nggak sampai dia bisa kerja lah, sampai dia udah bisa kerja cari duit gitu loh sendiri. Menurut lo itu anggap saat kita sakit, kita kan nggak tahu sakit gitu, berapa sih yang pantas supaya lifestyle gue kan gini, pasti lo punya lifestyle dong, ibaratnya lo makan pengennya makannya paling nggak begini lah gitu loh. Nasi Padang gitu. Nasi Padang atau Minang Saiyo gitu, apa gitu hampir Saiyo ya kan. Ketupat sayur gitu. Cekaknya kayak gitu. Untuk menjaga supaya anggap dulu lah, anak lu tuh nggak usah pusing-pusing lagi untuk nyari biaya kerja. Kan banyak juga yang akhirnya anak kan juga mereka kita banyak di luar sana kondisi gitu kan karena orang tuanya udah nggak mampu atau karena terkena kondisi yang tadi kita nggak pernah tahu gitu loh. Akhirnya bisnis kita nggak pernah tahu kan, bisa naik bisa turun atau gimana gitu. Uang berapa sih menurut lo, nominal berapa sih yang range berapa sampai berapa yang bisa cukup untuk mempertahankan lifestyle sampai dia mempertahankan lu dan anak lu tuh sampai dia bisa cari jadi orang, bisa kerja sukses? Itu menurut lo range berapa sih yang lu butuhin? Gue sih nggak bisa sebut angka nominal ya. Nggak range aja, range aja. Karena menyesuaikan Kebutuhan, sih. nah. Itu aja sih. Menyesuaikan kebutuhan ya berarti sekitar anggap misalnya lu butuh 500 sampai 1 M menurut lo cukup nggak? Ya kalau kebutuhannya memang cukup ya segitu. Untuk cukup aja gitu. Berkurang gitu kan. Ya, Untuk menyesuaikan aja untuk sih. bertahun-tahun gitu berjalan gitu. Ya kalau gue prediksi begitu nggak bisa ya, Nggak karena bisa kan ya. tingkat kehidupan itu kan Bisa semua naik kan turun naik ya? turun. Ah, Kayak ya. kemarin kan kita ada kondisi resiko COVID gitu kan. Malah biaya hidup makin tahun makin naik nggak sih? Nah, itu dia kan pendidikan. Berarti belum makin tentu 1 M naik. pun cukup ya berarti ya. Betul dong. Belum tahu nanti anak lu udah umur 11 umur 20 tahun gitu loh, dia kuliah gitu 18 tahun. 1 M nya sekarang sama 1 M nanti Yes, beda nilainya gitu. Mungkin 1 M dulu sekarang mungkin udah di saat dia itu udah harganya jatuhnya 3 M gitu loh berarti karena biaya hidup, biaya kuliah makin tinggi. Betul. Iya, jadi sebenarnya kita nggak pernah tahu tapi yang pasti butuh. Berarti yang pasti lo merencanakan itu ya. Iya dong, harus. Merencanakan itu ya. Tapi lo sendiri gue pengen tahu nih. Lo sendiri tuh dari kan tadi dibayarin dan terima duit kan. Tadi makanya kan gue bertanya lo disiapin berapa untuk amit-amit resiko terjadi. Lo punya tabungan gak gagu-gugat nih. Nggak usah digagu-gugat, itu udah buat anak lo ke depannya. Gitu loh. Enggi, gue udah cukup banyak nih yang ngobrol kita tadi. Gue terakhir gue thank you juga waktu lo. Nah, gue pengen tahu satu
apa yang gue sharing tadi, gue mau tanya lagi. Ini kita ngobrol barusan tuh bagus atau penting sih? Informasi yang kita udah sharing, gue sharing dan kita ngobrol juga gitu loh. Penting sih. Penting ya. Menurut satu yang penting menurut lo harus punya atau enggak? Harus punya tuh guys, harus punya ya. Harus punya planning. Jadi hidup lo jangan kun fayakun aja. Jangan berpasrah diri. Oke? Ya. Ya udah guys, thank you buat Anggi udah banyak ngobrol-ngobrol hari ini, dan teman-teman semua jangan lupa yang belum follow di subscribe ya. Thank you guys, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu dong.